Baik, berikutnya akan dilanjutkan pemaparan presentasi manajemen dan struktur organisasi K3 oleh kelompok 6 dari kelas B yang beranggotakan Aditya Rahman dengan NIM 2283220045, lalu Nabila dengan 2283220044, selanjutnya Jenal dengan NIM 2283220046. Baik, pada slide selanjutnya akan dibacakan oleh Adit. Dipersilahkan kepada Adit untuk memaparkan materi yang dibuat. Terima kasih moderator. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Pengertian definisi sistem manajemen K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja secara umum merujuk pada dua sumber, yaitu Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan pada standar OHSAS 18001 tahun 2007. Pengertian definisi sistem manajemen K3 keselamatan dan kesehatan kerja menurut Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya di pembahasan yaitu pengertian manajemen. Manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Abrar Hussein tahun 2008 yang mengemukakan secara sistematis fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Uh, untuk itu perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian, organizing, pelaksanaan, actuating, dan pengawasan dan pengendalian atau controlling. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Dipersilahkan untuk Nabila. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada Peraturan Menteri Pekerja Umum Nomor 9 Tahun 2008. Sementara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 9 per PR per M per 2008 memberi pengertian sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang disebut SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan ketiga dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Next. 3. Kegagalan manajemen. Menurut Kak Ima Ismara dan Eko Prianto, kegagalan manajemen merupakan salah faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan. Seperti dalam teori kecelakaan oleh Bird dan Loftus, banyak perusahaan yang sudah menerapkan berbagai sistem manajemen untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, serta menghilangkan potensi terjadinya kerugian akibat kecelakaan dan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan dengan menerapkan berbagai sistem manajemen tersebut. Next. Empat, klasifikasi sistem manajemen keselamatan atau SMK.
Menurut Gallagher tahun 2001 juga mengklasifikasikan sistem manajemen keselamatan ke dalam 4 tipe, antara lain 1. Safe Person Control Strategy, 2. Safe Place Control Strategy, 3. Traditional Management, 4. Innovative Management. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nabila. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Jenal Hidayat. Dipersilahkan untuk Jenal Hidayat. Yang kelima itu ada manfaat menerapkan SMK 3 bagi perusahaan. Nah, adapun manfaat penerapan sistem manajemen K3 dalam perusahaan itu menurut Tarwaka pada tahun 2008 adalah yang pertama, 1. Pihak manajemen dapat mengetahui kelemahan-kelemahan unsur sistem operasional sebelum timbul gangguan operasional, kecelakaan, insiden, dan kerugian-kerugian lainnya. Yang kedua, dapat diketahui gambaran secara jelas dan lengkap tentang kinerja K3 di perusahaan. Yang ketiga, dapat meningkatkan pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan bidang K3. Keempat, dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran tentang K3, khususnya bagi karyawan yang terlibat dalam pelaksanaan audit. Yang kelima, dapat meningkatkan produktivitas kerja. Next. Nah, adapun jenis-jenis penerapan SMK 3, yaitu ada SMK 3 virtual, SMK 3 salah arah, SMK 3 acak, dan SMK 3 komprehensif. Next. Jadi setelah memaparkan semua ke materi di atas, jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Secara sistematis, fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Untuk itu perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri, seperti perencanaan atau planning, perorganisasian atau organizing, pelaksanaan actuating, dan pengawasan dan pengendalian atau controlling. Demikian mungkin presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dilanjutkan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk kedua kelompok 6 yang presentasi. Untuk yang bertanya, silahkan sebutkan nama, NIM, dan kelompok berapa. Ayo untuk kawan-kawan dipersilahkan untuk bertanya. Izin bertanya. Baik, silahkan ya, Kak. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Nur Wahid dengan NIM 228322009 dari kelas A. Saya memiliki pertanyaan, bagaimana Anda akan mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko dalam lingkungan kerja yang kompleks dan terus berkembang? Sudah. Baik, terima kasih Eka atas pertanyaannya. Pertanyaannya akan dicatat oleh Notulens. Ditampung dulu ya Eka. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan.
Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya lagi tentang materi presentasi yang tadi sudah dijelaskan? Izin bertanya, moderator yang terhormat. Baik, silahkan. Perkenalkan, nama saya Repaldi dengan NIM 07. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja? Kemudian, bagaimana proses investigasi dan pelaporan pada kecelakaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi diskusi ini ditutup ya. Sesi tanya jawab ini. Baik, untuk kelompok yang presentasi tadi, silahkan dijawab. Pertanyaan teman-teman kita, disilahkan untuk kedua kelompok untuk menjawab pertanyaan mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang mandu jalannya diskusi kali ini. Yang pertama ada pertanyaan dari Eka, yaitu pertanyaannya, bagaimana Anda akan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang kompleks dan terus berkembang? Nah, terdapat beberapa cara bagaimana menanggulangi hal tersebut gitu. Salah satunya adalah yang pertama adalah karyawan atau sebuah karyawati di sebuah perusahaan itu diberikan penyuluhan dan pelatihan. Sehingga fungsi dari penyuluhan dan pelatihan ini, karyawan tuh mengetahui bagaimana kebijakan dan prosedur K3 yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadi mereka harus penting dulu memahami dulu nih bagaimana prosedurnya, sehingga tindakan-tindakan mereka berikutnya itu akan tersusun gitu. Karena adanya penyuluhan dan pelatihan. Kemudian yang selanjutnya itu ada komunikasi yang efektif, sehingga ketika Anda sudah penyuluhan, sudah melakukan pelatihan, ini dikomunikasikan lagi agar semua karyawan dan karyawati itu diingatkan bahwa prosedur perusahaan itu seperti ini mengenai tentang K3. Yang ketiga, ketika misal penyuluhan, pelatihan, komunikasi dan sudah terlaksanakan, yang ketiga adalah ada inspeksi atau audit yang rutin. Itu tuh kayak semacam controlling. Jadi harus adanya controlling ketika misalnya sudah melakukan penyuluhan dan pelatihan, komunikasi, selanjutnya ada controlling. Setelah controlling itu baru ada yang namanya evaluasi, sehingga kejadian-kejadian atau kecelakaan K3 terorganisir gitu, termanage gitu. Jadi prosedur-prosedur itu bisa melakukan dengan penyuluhan pelatihan, dikomunikasikan dengan efektif. Yang ketiga itu ada controlling, yang keempat itu ada evaluasi. Terima kasih. Cukup, Mas Eka? Cukup. Terima kasih atas jawabannya ya, Jenal. Untuk pertanyaan selanjutnya, silahkan dijawab oleh kelompok 6 yang sedang presentasi. Silahkan untuk kelompok 6 jawab pertanyaan Revaldi yang disebutkan tadi. Baik, menjawab pertanyaan dari Repaldi tadi mengenai apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, bagaimana proses investigasi dan pelaporan kecelakaan tersebut. Jadi, jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, langkah-langkah pertamanya itu yang pertama, tangani korban dengan cara memberikan pertolongan pertama dan memastikan bahwa korban menerima perawatan medis yang tepat.
Jika keadaannya memerlukan perawatan yang lebih serius, segera hubungi layanan darurat atau pindahkan korban ke rumah sakit terdekat. Yang kedua itu ada laporan kecelakaan. Setelah korban telah diberikan perawatan medis, laporan kecelakaan harus segera dilaporkan ke atasan atau manajemen. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya kecelakaan kembali. Yang ketiga itu ada investigasi kecelakaan. Jadi setelah laporan kecelakaan diterima, perusahaan akan memulai investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan, sehingga tidak adanya kecelakaan terulang kembali. Yang keempat adalah pelaporan kecelakaan. Setelah proses investigasi selesai, perusahaan harus melaporkan kecelakaan tersebut ke lembaga pemerintah yang berwenang, seperti Kementerian Ketenagakerjaan atau Badan Pengawas Tenaga Kerja. Laporan ini biasanya harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah kecelakaan terjadi dan dapat mempengaruhi status kepatuhan perusahaan terhadap hukum dan peraturan keselamatan kerja. Nah, dalam menjalankan proses investigasi dan pelaporan kecelakaan, perusahaan harus memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan keselamatan kerja diprioritaskan dan karyawan diberi perlindungan yang memadai. Cukup sekian jawabannya. Bagaimana untuk Repaldi? Apakah sudah cukup? Cukup. Makasih Amelda, Marta. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih. Sesi diskusi pada kali ini sudah berakhir. Terima kasih atas kerjasamanya dari kelompok 6 dari kelas A dan kelas B. Selanjutnya adalah pemaparan kesimpulan dari sesi tanya-jawab oleh Notulens. Dipersilahkan untuk Zahra. Baik, untuk kesimpulan dari presentasi kali ini dari kelompok 6A yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya perlindungan serta keamanan para tenaga kerja terhadap beberapa faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Tujuan dari keselamatan kerja ini sendiri adalah sebagai bentuk usaha dari perusahaan dalam mengendalikan, mencegah, dan meminimalisir faktor penyebab kecelakaan agar dapat menciptakan lingkungan pekerjaan yang aman, sehat, dan dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Yang kedua, pada dasarnya faktor penyebab kecelakaan kerja ini saling berkaitan dengan peran sistem manajemen kerja, yang dimana sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dapat diciptakan secara efektif dengan cara menganalisis kondisi yang probabilitasnya dalam lingkungan berbahaya bagi para tenaga kerja. Sehingga sistem manajemen ini dapat dilakukan dengan mengevaluasi sistem sebelumnya dan dapat mengubah sistem dengan ekspansi yang lebih baik untuk kedepannya. Kesimpulan dari kelompok 6B, manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan tentang seni memimpin organisasi yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap sumber-sumber daya yang terbatas dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Secara sistematis, fungsi manajemen menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Untuk itu, perlu diterapkan fungsi-fungsi dalam manajemen itu sendiri, seperti perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau updating, dan pengawasan pengendalian. Lalu untuk pertanyaan yang pertama oleh Eka Nurwahid, yaitu bagaimana Anda akan mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko dalam lingkungan kerja yang kompleks dan terus berkembang, dan dijawab oleh Jainal Hidayat, yaitu terdapat beberapa cara
menanggulanginya, yaitu yang pertama adanya pelatihan dan penyuluhan kepada karyawan, yang kedua komunikasi yang efektif agar karyawan tersebut diberikan dan diingatkan mengenai prosedur kerja, yang ketiga controlling, dan yang keempat evaluasi. Lalu pertanyaan kedua dari Revaldi, apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja dan bagaimana proses investigasi dan pelaporan kecelakaan tersebut? Dijawab oleh Amelda Amarta. Jika terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja, langkah-langkah berikut ini dapat diambil untuk memastikan keselamatan karyawan dan menjalankan proses investigasi dan pelaporan yang tepat. Yang pertama, tangani korban. Yang kedua, laporkan kecelakaan. Yang ketiga, investigasi kecelakaan. Yang keempat, pelaporan kecelakaan. Dan yang keempat, pelaporan kecelakaan. Baik, terima kasih untuk Zahra atas notulensi dari hasil diskusi presentasi oleh kelompok 6. Demikian presentasi dari kelompok 6, kelas A dan B. Saya Tari Wulansari sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.